Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat guru dimanapun berada? Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi terkait tentang soal-soal yang muncul dalam UP UKM PPG pada tahun 2020 kemarin. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG pada tahun 2020 dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus untuk mengikuti UP UKM PPG pada tahun 2020. Dan di sini saya akan berbagi tentang soal-soal yang saya masih ingat apa yang muncul ketika menghadapi UP UKM PPG. Selain soal-soal yang saya ingat, di sini juga saya akan membahas tentang soal-soal yang berasal dari FR teman-teman di lapangan yang telah mengikuti UP UKM PPG. Baiklah teman-teman guru sekalian, materi ini merupakan video pertama saya dalam channel YouTube saya. Jadi nanti kalau ada kesalahan sedikit atau masih terlihat kaku, maka saya mohon maaf. Mohon bantuannya untuk like, share, comment, and subscribe pada channel YouTube saya ini, sehingga teman-teman bisa terus mendapat updatean soal-soal yang pernah muncul pada saat UP UKM PPG pada tahun 2020. Baiklah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Nah, sahabat-sahabat guru sekalian, ketika saya menghadapi UP UKM PPG kemarin, soal anaforik, kataforik, dan exoforik reference ini muncul. Terdapat dua soal, di mana soalnya itu menginginkan kita untuk mengidentifikasi bahwasannya apakah reference yang terdapat dalam kalimat itu merupakan anaforik, kataforik, atau exoforik reference. Nah, sebelum kita ke bentuk soal atau contoh soal, marilah kita pahami bersama terkait tentang anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Oke, sebelum kita ke definisi apa itu anaforik, kataforik, dan exoforik reference, saya ingin menekankan sekali lagi bahwasannya apa yang saya sampaikan di channel YouTube ini merupakan apa yang saya pahami dan juga saya akan menyampaikannya dengan menggunakan bahasa saya sendiri, sehingga nanti kalau ada yang sekiranya tidak sesuai atau ada yang miss oleh teman-teman sekalian, boleh komen dan kita diskusikan bersama. Oke, sahabat guru, di sini kita lihat ada 3 jenis reference, yaitu anaforik reference, kataforik reference, dan exoforik reference. Nah, apa yang membedakan dari ketiga reference ini? Yang membedakan dari ketiga reference ini adalah location of reference noun. Jadi lokasi di mana reference noun-nya itu yang membedakan apakah itu anaforik, kataforik, atau exoforik reference. Ketika dia adalah anaforik reference, maka reference noun-nya itu berada di awal kalimat atau sooner in the sentence. Dan ketika reference noun-nya itu muncul setelah kalimat atau setelah reference itu, maka dia disebut dengan kataforik reference. Sedangkan ketika reference noun-nya itu tidak ditemukan di dalam kalimat, maka dia disebut dengan exoforik reference, di mana reference noun-nya itu berada di luar kalimat. Itu sedikit cara untuk menghafal atau mengerti dengan cepat perbedaan antara anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Jadi intinya di mana lokasi reference noun-nya itu berada. Oke, sahabat guru, sekarang kita lanjut ke anaforik reference. Apa sih anaforik reference tersebut? Anaforik reference itu
terjadi ketika pronoun atau word, kata atau frasa refers to something, menunjukkan sesuatu yang disebutkan earlier in the discourse. Jadi, kapan reference itu disebut sebagai anaphoric reference? Ketika penjelasan tentang pronoun-nya, tentang word-nya, atau tentang phrase-nya itu lebih awal dari pronoun itu tersendiri, dari word itu sendiri, dari phrase itu sendiri dalam sebuah kalimat. Kita lihat contoh di sini. Michael went to the bank. He was annoyed because it was closed. Di sini kita lihat ada dua, ya. Ada dua pronoun. Yang pertama adalah he, yang kedua adalah it. He ini refers to siapa? He refers to Michael. It refers to siapa? It refers to the bank. Sekarang kita lihat lagi posisinya, karena yang membedakan dari ketiga reference tersebut adalah posisi. Sekarang kita lihat he. He ini siapa? He ini adalah Michael. Jadi penjelasan he ini adanya di mana? Lebih awal dari pronoun ini sendiri. Ini kan Michael. Sekarang kita lihat yang it. Nah, penjelasan it ini ada di mana? Juga kembali ke awal, yaitu to the bank. Nah, posisi seperti inilah yang disebut dengan anaphoric reference. Ya. Ketika penjelasan dari pronoun itu atau ketika penjelasan dari word atau frase itu disebutkan sebelum dari pronoun itu sendiri. Oke, tadi kalau kita sudah bahas anaphoric reference, sekarang kita akan bahas tentang cataphoric reference. Cataphoric reference ini adalah kebalikan dari anaphoric reference. Cataphoric reference occurs when a pronoun, word, or phrase refers to something mentioned later in the discourse. Jadi, cataphoric reference ini adalah terjadi ketika sebuah pronoun atau sebuah word, kata, atau sebuah phrase, frasa, itu menunjukkan sesuatu yang disebutkan later. Setelah pronoun ini, setelah word ini, atau setelah frasa ini, di dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya di sini. Contoh nomor 1, although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch often enough. Jadi kita lihat di sini pronoun yang ada adalah her. Her pronoun yang ada, her refers to siapa? Her refers to my mother. Nah, sekarang kita lihat posisinya untuk menentukan apakah itu anaphoric reference atau apakah itu cataphoric reference. Kita lihat her di sini, pronoun di sini refers to siapa? Refers to someone that mentioned later. Refers to someone that mentioned later in the discourse. Jadi her ini menunjukkan seseorang, yaitu my mother, yang disebutkan setelah pronoun ini sendiri. Maka keadaan seperti ini disebut dengan cataphoric reference. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. The book was there on the table. I'd never read Moby Dick and I didn't intend to do so now. Sekarang kita lihat di sini. Pronoun, word atau phrase. Sekarang kita lihat di sini ada word ya. The book. The book was there on the table. The book ini apa? Menjelaskan yang mana? The book ini adalah menjelaskan tentang Moby Dick. Judul dari the book ini adalah Moby Dick. So, the book refers to Moby Dick. Sekarang kita lihat posisinya itu di mana? Penjelasan dari the book. Ya, posisinya setelah the book itu atau setelah kata itu di akhir ya. Setelah the book itu di dalam kalimat. Maka posisi seperti ini disebut dengan cataphoric, ya, disebut dengan cataphoric reference. Next, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga tentang
exophoric reference. Exophoric reference happen when a pronoun, word, or phrase refers to a noun not mentioned within the conversation or writing. An exophoric reference requires shared knowledge between the people within the conversation or between the writer and the readers. Jadi exophoric reference ini terjadi ketika pronounnya, wordnya, atau frasenya itu refers to a noun not mentioned yang tidak disebutkan dalam percakapan ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, dengan demikian, exophoric reference ini membutuhkan atau menganggap bahwa orang yang terlibat dalam percakapan atau antara penulis dan pembaca itu sudah mengetahui pronoun, word, atau phrase yang dimaksud. Dia tidak muncul secara tersurat dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk percakapan. Kita lihat contoh di sini. I told her that she could find it on a map, but you know how she is. Jadi di sini kita lihat ada pronounnya, yaitu ada her, ada she, dan ada it. Jadi dua orang dalam percakapan ini, kita anggap ini percakapan, mendiskusikan tentang her, she, dan it, atau berbicara tentang ketiga pronoun tersebut. Nah, kita tidak bisa melihat apakah ada penjelasan tentang penjelasan siapa her, she tersebut atau apa it tersebut. Ya. Nah, ketika kita tidak menemukan penjelasan dari pronoun, word, atau phrase yang ada dalam kalimat, maka kita sebutnya dengan exophoric reference. Ya. Kita lihat di sini penjelasannya ada, she and her refers to a person not even mentioned within the sentence. Jadi her dan she di sini adalah menunjukkan seseorang yang tidak disebutkan di dalam kalimat. Begitu juga dengan it. It refers to a place. It ini menunjukkan sebuah tempat juga yang tidak disebutkan dalam kalimat. Karena pronouns-nya itu tidak menunjukkan seseorang atau sebuah tempat yang ada pada kalimat tersebut, maka keadaan seperti ini kita sebut dengan exophoric reference. Karena dianggap antara orang yang terlibat dalam percakapan ataupun antara pembaca dan penulis itu sudah mengetahui ya siapa itu her dan apa itu it. Demikianlah sahabat-sahabat guru sekalian penjelasan tentang ketiga macam dari reference, yaitu anaphoric, kataforik, dan exophoric reference. Nah, untuk soal, bentuk-bentuk contoh soalnya akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi, mohon untuk teman-teman sekalian yang masih ingin terus update terkait soal-soal UP, UKM, PPG, bahasa Inggris yang muncul pada saat UP, maka mohon bantuannya untuk like, share, and subscribe, dan komen untuk terus mendukung channel YouTube saya ini. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.